Karena setiap 4 tahun itu tanggal 28 Februari jadi 29. Jadi siapa yang lahir tanggal 29 Februari cuma 4 tahun satu kali dia berulang tahun. Boleh bilang ya? Itulah makanya saudara-saudara, waktu manusia tidak tepat. Saya juga membaca-baca, ternyata 364 seperempat hari itu bukan waktu persis perputaran bumi mengelilingi matahari. Perputaran matahari mengelilingi bumi. Perputaran bumi mengelilingi matahari. Saudara, bukan waktu persis, ada tertambah sekian menit atau detik. Sehingga ketika bumi berputar beberapa tahun kemudian, maka waktu berubah lagi. Tetapi bagaimanapun juga saudara-saudara, saya bersyukur karena Tuhan tidak pernah menulis tanggal yang pasti tentang kelahiran Yesus. Boleh bilang haleluya? Orang cuma mengikuti perayaan Natal itu secara kebiasaan. Saya bersyukur saudara-saudara, terus terang saja sebagai hamba Tuhan, saya bersyukur kita boleh berkumpul bersama-sama. Memang kalau jemaat datang semua, cuma begini tanpa begini, cuma tidak datang. Boleh bilang haleluya? Saudara-saudara, jadi saudara-saudara, saya perlu kita bangkit lagi sampai pemahaman supaya orang memahami saudara-saudara bahwa orang tanggal ini tidak tepat persis. Saudara-saudara, saya juga perlu kasih tahu bahwa dulu mengapa disebut tahun Yesus Kristus itu tahun Masehi, karena dulu dihitung dari tahun 0 Yesus lahir. Tetapi ternyata ada salah perhitungan yang besar saudara-saudara, maka tahun itu diundur. Tuhan Yesus lahir tahun 4 sebelum Yesus lahir, sebelum Masehi itu tahun Yesus Kristus itu. Jadi seharusnya dia mesti lahir tahun 0, tetapi karena perubahan tidak tahu apa sebabnya, itu urusan orang yang ahli perbintangan. Maka Tuhan Yesus katanya lahir tahun 4 sebelum Masehi. Jadi saudara-saudara, sampai tanggal tidak tepat benar. Tetapi bagaimanapun juga kita bersyukur karena Yesus telah lahir di dunia dan menjadi juru selamat kita. Boleh bilang haleluya? Saudara-saudara, saya perlu menceritakan ulang itu karena ada jemaat yang tidak sempat hadir kemarin, dan Bapak ini dan tidak sempat hadir, saudara, karena masih di jalan, ada ibu dua, ada pekerjaannya masing-masing. Boleh bilang haleluya? Sudah bersaksi, kita tidak sempat hadir karena berkat Tuhan. Bukan tidak sempat hadir karena ada tantangan, bukan, karena berkat Tuhan. Saya berpikir, Tuhan terima kasih banyak, karena saya percaya anugerah Tuhan indah dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara, mari saya mau bicara tentang pengharapan orang Israel. Mari kita membaca Kisah pasal 28. Kisah 28, kita bangun diri. Kita sama-sama baca. Kisah 28 ayat 20. Satu, dua, tiga. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israel aku diikat dalam hubungan belenggu ini. Saudara boleh bilang haleluya?
Saudara-saudara, Paulus bersaksi justru karena pengharapan Israel. Saudara-saudara, saya baca ulang sebab ada yang salah terjemahannya. Sebab itulah sebabnya aku memanggil kamu. Bukan aku meminta, tapi aku memanggil kamu. Dia panggil Dorang, semua datang yang ada di Roma, supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu. Sebab justru karena pengharapan Israel aku diikat dengan belenggu ini. Saudara-saudara, dia berkata karena pengharapan Israel. Apa itu pengharapan Israel? Saudara-saudara, apa itu pengharapan Israel? Saudara-saudara, mari saya membaca ayat 23 sampai 28. Lalu mereka menentukan suatu hari untuknya, untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian pada mereka tentang kerajaan Allah. Pertama, dia cerita tentang kerajaan Allah. Kedua, dan berdasarkan Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Pertama, dia cerita tentang kerajaan Allah. Kemudian dia berusaha cerita tentang Yesus kepada mereka dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Saudara-saudara, mari kita berpikir, orang-orang di zaman itu sudah teratur. Kalau Paulus memang bersalah, sebelum dia tiba di Roma sudah ada berita yang beredar lewat mungkin lewat merpati pos atau dengan cara-cara lain. Sudah ada berita yang diterima oleh orang Yahudi di Roma bahwa ini orang ini penjahat. Tetapi tidak, saudara-saudara. Paulus naik banding karena dorang mau berusaha membunuh dia. Boleh bilang haleluya? Nah, mari saya membaca terus. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus pada nenek moyang kita dengan perantara Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar. Kepada bangsa ini artinya kepada bangsa Yahudi, kamu akan mendengar, namun tidak mengerti. Orang akan mendengar, tapi tidak mengerti. Kamu akan melihat namun tidak menanggap. Orang melihat, tetapi tidak menanggapi. Artinya tidak memberi apresiasi terhadap apa yang terjadi. Sebab hati bangsa itu sudah menebal. Orang hati so kabal katanya, dan telinganya berat mendengar, matanya melekat tertutup supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berpaling sehingga aku menyembuhkan mereka. Saudara-saudara, nanti kita akan belajar bagaimana Tuhan akan menyembuhkan mereka. Saudara boleh bilang haleluya? Ayat 28, sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa kafir. Di sini bangsa-bangsa lain, sebenarnya bangsa-bangsa kafir. Kita adalah bangsa-bangsa kafir. Bangsa-bangsa kafir dan mereka akan mendengarnya. Dan saudara-saudara, itulah sebabnya kekristenan adalah agama yang terbesar di dunia. Saudara boleh bilang haleluya? Kita bangsa-bangsa kafir itu, saudara-saudara. Saya bersyukur karena Tuhan menolong kita, membuat hati kita tenang dan suka mendengarkan firman Tuhan. Saudara boleh bilang haleluya? Saudara-saudara, luar biasa sekali. Dan mari saya mau bicara tentang pengharapan Israel ini. Saya membaca. Tahukah saudara dalam Kisah Para Rasul? Ini kitab Kisah Rasul yang ditulis antara tahun 29 sampai 64 sesudah Yesus mati.
Ingat baik-baik, itu tahun penulisan Kisah Para Rasul, Kisah Rasul pasal 1 sampai pasal terakhir. Tidak pernah ditulis eksplisit tentang Natal Yesus Kristus. Saudara baca semua kitab Kisah Para Rasul, tidak pernah ada disebut Natal Yesus Kristus. Boleh bilang haleluya? Tahukah saudara Injil Markus adalah Injil buat orang kafir yang ditulis pada sekitar tahun 50 Yesus mati. Tidak pernah diceritakan tentang kelahiran Yesus Kristus. Saya sudah singgung kemarin. Boleh bilang haleluya? Saudara buka Markus. Mari kita buka Markus. Dan kita lihat, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Tidak pernah diceritakan tentang kelahiran Yesus. Tahukah saudara, Injil Yohanes ditulis antara tahun 85 sampai 90 AD atau Anno Domini. Tidak pernah menceritakan tentang kelahiran Yesus Kristus. Saudara buka kitab Yohanes. Yohanes pasal 1. Saudara akan lihat firman yang telah menjadi manusia itu. Dan saudara, tidak pernah ditulis tentang Natal Yesus Kristus. Saudara boleh bilang haleluya? Bagi orang kafir sebenarnya tidak membutuhkan berita Natal. Tahukah saudara, kitab Injil Markus adalah kitab untuk orang kafir. Boleh bilang haleluya? Karena berita Natal erat kaitannya dengan silsilah. Berita Natal itu erat kaitan dengan silsilah. Mulai dari Adam kemari, Abraham dan seterusnya. Saudara-saudara, silsilah ada. Dan silsilah Yesus kita membaca Matius pasal 1. Mari kita buka Matius pasal 1. Mulai ayat 1, pasal 1 ayat 1. Inilah silsilah Yesus Kristus. Saudara boleh membaca, saudara. Dan di dalam Alkitab dijelaskan ada beberapa macam silsilah di sana. Jadi saudara-saudara, perhatikan baik-baik. Bagi orang kafir sebenarnya tidak membutuhkan berita Natal. Karena berita Natal erat kaitannya dengan silsilah atau garis keturunan. Baca Matius 1 ayat 1 sampai 17 dan Lukas 3 ayat 23 sampai 28. Menjadi perenungan dan pertanyaan. Apakah kebaktian kebangunan rohani itu dimulai dengan berita Natal? Mari kita berpikir, kalau orang bikin perayaan KKR, apakah itu berita Natal yang pertama kali? Nyanda, saudara-saudara. Boleh bilang haleluya? Ingat baik-baik, KKR itu tidak pernah dimulai dengan berita Natal, tidak pernah. Injil yang diberitakan. Injil adalah berita keselamatan tentang kematian, penguburan dan kebangkitan Yesus. Boleh bilang haleluya? Coba saudara keliling dunia. Coba saudara tanya-tanya di mana-mana. Dengan demikian kita menyadari bahwa berita Natal ini sebenarnya berita khusus untuk orang Yahudi. Karena menyangkut keturunan saudara-saudara. Jadi itulah sebabnya saudara-saudara ketika Kisah pasal 28 ayat 23 lalu mereka menentukan satu hari untuknya. Pada hari yang ditentukan datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya, ia menerangkan dan memberi kesaksian mereka kepada mereka tentang kerajaan Allah dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi yang berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus dari pagi sampai sore. Bayangkan, saudara-saudara, orang yang bernama Paulus bicara tentang Yesus dan tentang kerajaan Allah dari pagi sampai sore. Luar biasa pengetahuan. Boleh bilang haleluya? Saudara-saudara, kalau orang di KKR tidak pernah ada berita Natal, tidak pernah. Dan memang haruslah demikian, saudara-saudara. Karena kita tidak terkait dengan silsilah, saudara-saudara. Orang tidak terkait. Nanti orang baca di sini. Mari, saudara-saudara. Sebenarnya berita Natal sangat penting untuk orang Yahudi. Karena berita Natal itu tidak bisa dipisahkan dengan ratapan atas Dia yang tertikam. Mari kita baca Zakaria 12
Zakaria 12. Zakaria 12. Semua dekat akhir kita perjanjian lama itu. Zakaria 12 ayat 10 sampai 14. Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem, dan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Mereka memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Siapa yang mereka tikam? Yesus. Boleh bilang haleluya? Dan akan meratapi seperti meratapi anak tunggal. Yesuslah anak sulung dan anak tunggal itu. Boleh bilang haleluya? Dan akan menangisi Dia dengan pedih seperti menangisi anak sulung. Semuanya tentang Yesus. Pada waktu itu ratapan di Yerusalem sama besar dengan ratapan Hadad Rimon di lembah Megiddo. Negeri itu akan meratap setiap keluarganya tersendiri, kaum keluarganya keturunan Daud tersendiri, istri-istri mereka tersendiri, kaum keturunan keluarga Natan tersendiri, istri mereka tersendiri, kaum keluarga Lewi tersendiri, istri mereka tersendiri, kaum keluarga Simei tersendiri, dan segala kaum keluarga yang masih tinggal, setiap kaum keluarga tersendiri dan istri mereka tersendiri. Saudara-saudara, ini luar biasa ini nubuatan ini. Mari saya membaca, saudara-saudara. Saudara-saudara, saya akan membaca dari saudara nubuatan itu, saudara-saudara, pengharapan Israel. Ketika Israel memberontak kepada pemerintah Roma Katolik, pemerintah Roma, maka Israel dihancurkan. Tahun berapa dihancurkan? Tahun 70 Anno Domini, Yerusalem dihancurkan. Apakah ini Zakaria masih bisa berlaku? Tidak mungkin. Israel dihancurkan, terjadi sejarah, perang salib. Kalau saudara mengikuti perkembangan perang salib, orang-orang Kristen pergi dan berperang dengan Islam, dan kemudian terbongkar dan pulang lagi. Itu berabad-abad. Tidak ada orang Israel yang ada di Israel. Boleh bilang haleluya? Dan itu berlangsung. Dan saudara-saudara, selama itu tidak mungkin ini Zakaria ini digenapkan. Saudara-saudara, nanti tahun 1940, setelah tahun mulai dari 48 bukan 40, setelah dari tahun 40 Hitler menghancurkan orang-orang Yahudi, 3,5 juta orang Yahudi yang mati di Eropa, baru orang pulang karena Hitler bagi orang, saudara-saudara, kasih ancor mau dihilangkan itu ras orang Yahudi, karena dia berkata, kami orang Arya, kamilah penguasa, dan orang-orang Yahudi terpaksa pulang ke Israel, saudara-saudara. Dan barulah tahun 48 Israel menyatakan kemerdekaan. Boleh bilang haleluya? Selama 1878 tahun nubuatan Zakaria tidak mungkin terdengar. Selama 1878 tahun nubuatan Zakaria tidak mungkin terdengar. Pada tahun 40-an, saudara-saudara, di Afrika masih ada tanah kosong, dan PBB mengusulkan supaya ada tanah kosong itu diberikan kepada orang Yahudi. Tetapi orang Yahudi bilang nyata, orang petana ada. Itu dia orang petana Palestina. Ingat baik-baik, saudara-saudara, itulah sebabnya apa yang ditulis Alkitab tetap berlaku sampai kapanpun. Saudara boleh bilang haleluya? Luar biasa sekali. Terus terang saya bersyukur
kepada Tuhan karena apa yang saya boleh baca, saudara-saudara. Saya bersyukur karena Alkitab itu luar biasa. Dan sekali Tuhan tulis firman-Nya, firman itu pasti akan berlaku. Boleh bilang haleluya? Ada lagi yang disebut dalam kitab Wahyu, saudara. Semua mata akan memandang dua saksi itu, Musa dan Elia. Waktu itu tidak mungkin semua mata akan memandang. Tapi sekarang, saudara-saudara, ketika kejadian penting terjadi, langsung televisi dan semua dunia melihat. Boleh bilang haleluya? Ini, saudara, itu nubuatan yang pasti terjadi. Saudara-saudara, jadi percayalah Alkitab. Memang saya perlu beritahu pada saudara-saudara, saya membaca seperti ada perbedaan-perbedaan, tetapi itu cuma soal penerjemahan, saudara-saudara. Dan saya percaya, saudara-saudara, anugerah Tuhan sungguh luar biasa, dan saya boleh mengerti, dan saudara-saudara boleh mengerti. Boleh bilang haleluya? Jadi saudara-saudara, mari kita belajar, saudara-saudara. Mari saya membaca. Sebenarnya berita Natal itu sangat penting untuk orang Yahudi. Sebenarnya. Sebab berita Natal itu tidak bisa dipisahkan dengan ratapan atas Dia yang tertikam. Zakaria 12 tadi, saudara-saudara. Bahkan seluruh kitab Perjanjian Lama. Bukankah kedatangan Yesus pertama kali itu dinubuatkan dalam seluruh kitab Perjanjian Lama? Natal itu dinubuatkan dalam kitab Perjanjian Lama. Mulai dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Sampai Maleakhi. Boleh bilang haleluya? Ingat baik-baik, saudara-saudara. Dan dengan demikian kita menyadari bahwa Natal itu adalah suatu proyek Allah yang luar biasa, saudara-saudara. Dengan demikian kita menyadari bahwa Natal sebenarnya untuk orang Yahudi, tetapi orang tolak Yesus dan salibkan Dia. Boleh bilang haleluya? Itulah sebabnya ketika orang tolak dan salibkan Dia. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah itu disampaikan kepada bangsa-bangsa kafir. Ayat 28, Kisah pasal 28 ayat 28. Bangsa-bangsa kafir di sini disebut bangsa-bangsa lain, tidak sebenarnya bangsa-bangsa kafir. Dan mereka akan mendengarnya. Orang ini yang mendengarnya. Haleluya. Saya bersyukur saudara-saudara karena betul-betul saya percaya kepada firman Allah. Dan saya diberkati Tuhan. Dan saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Haleluya. Nah, saudara-saudara, mari saya membaca terus. Bukankah kedatangan Yesus pertama kali itu dinubuatkan dalam seluruh kitab Perjanjian Lama? Saudara-saudara, saya punya buku, tapi saya tidak bawa. Di dalamnya ditulis nubuatan dari kitab Kejadian sampai Maleakhi tentang Yesus. Dinubuatkan di dalam seluruh kitab Perjanjian Lama. Jadi saudara-saudara, itu adalah catatan yang luar biasa. Tetapi banyak orang cuma ketika Natal cuma yang paling terkenal di perayaan Natal itu dia baca-baca, anak-anak baca perayaan Natal. Nubuatan apa itu? Yesaya atau di mana, cuma di sekitar itu. Nggak pernah ada kejadian, nggak pernah ada keluaran, nggak pernah ada imamat, nggak pernah ada bilangan, nggak pernah ada ulangan. Mari kita cari di rumah saya ada catatan. Dan kapan-kapan orang bikin Natal, orang akan membaca nubuat tentang Yesus dari kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, bilangan, ulangan. Boleh bilang haleluya? Supaya jangan cuma Hosea, cuma Mika 3:5. Mika 5:3. Bukan cuma Mika, saudara-saudara. Pokoknya semua kitab
kitab perjanjian lama ada tulisan tentang Yesus Kristus. Sungguh luar biasa. Boleh bilang haleluya? Nah, mari saudara-saudara. Tetapi apakah orang-orang Yahudi percaya kepada berita Natal itu? Nyanda. Dan karena orang tidak percaya, orang menerima berkat yang indah itu. Haleluya. Boleh bilang haleluya? Mari kita membaca ayat 20, Kisah 28. Itulah sebabnya aku memanggil kamu. Di sini bilang meminta. Itu sebabnya aku memanggil kamu supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini. Pengharapan Israel. Saudara-saudara, sampai sekarang orang Israel yang fanatik, saudara-saudara yang ortodoks, kalau mau makan, kalau acara Paskah, saudara-saudara, kalau acara Paskah, maka itu kepala meja biasanya untuk kepala keluarga dikasih kosong, dan keluarga di sini. Mengapa? Karena dorang sampai sekarang tunggu Mesias. Kapan-kapan Mesias datang dan duduk di dorang. Itu keyakinan. Boleh bilang haleluya? Saudara-saudara, mari kita berpikir dengan benar bahwa kita perlu kebenaran firman Allah. Dorang sosalibkan Tuhan, tetapi dorang tetap tidak percaya bahwa itu Yesus yang dorang salibkan, itulah Mesias. Dan kita yang untung. Haleluya. Kita yang untung, saudara-saudara. Kita boleh bersuka cita, ada damai sejahtera di hati, saudara-saudara. Dan saya percaya Tuhan telah menolong kita dan kita boleh bersuka cita dalam hidup ini. Saudara-saudara, saya benar-benar bersuka cita kepada Tuhan. Saya membaca Kejadian 38 ayat 28. Oh, rupanya menjadi lama, saya melayani agak lama. Kejadian 32 bukan 38. Kejadian 32 ayat 28. Lalu 28. Lalu orang itu berkata, kata orang itu, namamu tidak lagi disebut Yakub melainkan tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Apa arti Israel? Israel itu artinya Prince of God, artinya putra Allah, soldier of God, atau tentara Allah, atau God wrestling, atau God Prince. Saudara-saudara, jadi dia adalah putra Allah. Namamu akan disebut Israel. Katanya dia nama dulu Yakub, tapi ketika dia bertempur melawan malaikat dan dia menang, saudara, maka disebutkan namamu bukan lagi yang melainkan Israel. Boleh bilang haleluya? Saudara-saudara, ini luar biasa, saudara-saudara. Mari kita berjuang supaya kita pun disebut Israel. Saudara-saudara, ini hal yang penting untuk kita baca. Mari kita membaca Hosea 12. Hosea 12. Hosea 12 ayat 4 sampai 7. Di dalam kandungan ia menipu saudaranya, jadi Yakub. Dan dalam kegagalan ia berkumpul dengan Allah. Waktu dia ketemu dengan malaikat itu, ia berkumpul dengan malaikat dan menang. Malaikat itu ditulis huruf besar, tapi sebenarnya itu adalah gambaran tentang Yesus. Ia menangis dan memohon belas kasihan kepadanya. Di Betel ia bertemu dengan dia, dan di sana dia berfirman kepadanya, ya Tuhan Allah semesta alam, Tuhan namanya, engkau harus berbalik kepada alam, pelihara kasih setia dan hukum, dan nantikanlah alam senantiasa. Saudara boleh bilang haleluya?
saudara-saudara, pengalaman yang luar biasa dari orang yang bernama Yakub. Saudara, yang kemudian oleh malaikat, oleh Allah sendiri berkata, namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Saudara boleh bilang ya? Ingat baik-baik saudara-saudara. Dengan demikian, saudara-saudara, mari kita belajar bagaimana sebenarnya Tuhan menolong sehingga kita boleh mendengar Injil dengan baik dan boleh mengerti kebenaran firman Allah. Kita membaca Kisah Para Rasul pasal 26. Kisah pasal 26 ayat 6 dan 7. Dan sekarang aku harus menghadapi pengadilan, sebab aku mengharapkan kegenapan janji yang diberikan Allah kepada nenek moyang kami, bukan kita. Ditulis nenek moyang kita. Padahal dia bicara di hadapan Agripa. Agripa itu raja orang kafir. Jadi nenek moyang kami orang Yahudi, bukan kita. Kalau kita orang semua, boleh bilang haleluya. Tapi kalau kami cuma orang, nenek moyang kami ditulis Alkitab, cuma kita salah, saudara-saudara. Saya sudah melihat terjemahan yang lain, saudara-saudara. Jadi ayatnya yang ke-7 dia bilang apa? Dan yang dinantikan oleh ke-12 suku kami, bukan suku kita. Ini Agripa itu bukan orang Yahudi. 12 suku kami, sementara mereka siang malam melakukan ibadah dengan tekun, dan karena pengharapan itulah ya Raja Agripa, aku dituduh orang-orang Yahudi. Saudara boleh bilang haleluya? Boleh bilang amin? Kisah 24 ayat 15. Aku menaruh pengharapan kepada Allah, sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang benar maupun orang-orang tidak benar. Saudara-saudara, Paulus mengungkapkan kebenaran yang dia tunggu-tunggu. Dengan demikian, saudara-saudara, orang Yahudi tidak punya alasan untuk menghukum dia. Tetapi karena orang mau bunuh dia naik banding dan harus menunggu pengadilan Kaisar di Roma. Boleh bilang haleluya? Kisah 23 ayat 6. Karena Paulus tahu bahwa sebagian dari mereka termasuk golongan orang Saduki dan sebagian mereka termasuk golongan orang Farisi. Ingat baik-baik, orang Saduki tidak percaya ada kebangkitan. Ingat baik-baik, saudara-saudara, orang Saduki tidak percaya ada kebangkitan. Itulah sebabnya ia berseru kepada mahkamah agama itu, katanya, hai saudara-saudaraku, aku orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharap akan kebangkitan orang mati. Maka terbelahlah Farisi dan Saduki itu, dan orang Farisi bela Paulus. Saduki tetap memakai Paulus. Jadi para orang yang melawan Paulus terbelah. Saudara-saudara, mari kita berpikir dengan benar. Apa yang Tuhan bilang memang pasti terjadi. Boleh bilang haleluya? Mari kita membaca ayat 23, kisah terakhir itu. Kisah pasalnya yang ke-28. Lalu mereka menentukan suatu hari untuknya. Pada hari yang ditentukan itu datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangan. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus dari pagi sampai sore. Saudara-saudara, apa saja yang mereka bicara? Tentang kerajaan Allah, orang sudah tahu. Tentang hukum Musa, kita sudah bilang tadi. Nanti kalau perayaan Natal,
orang akan baca itu nubuatan-nubuatan tentang Yesus dari kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, belakang-belakang. Haleluya. Bukan cuma Mika yang terkenal. Dari saudara, orang baca semua supaya orang menyadari, oh iya luar biasa. Boleh bilang haleluya? Nah, mari. Ayat 24. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Saudara-saudara, saya perlu bersaksi kepada saudara-saudara. Orang Yahudi yang sebagian besar tidak percaya, tetapi orang-orang Yahudi yang percaya. Nah, mengapa mereka tidak percaya? Karena mereka juga takut kehilangan koneksi. Tahukah saudara, orang Yahudi adalah penguasa perekonomian dunia yang terbesar. Boleh bilang haleluya? Saudara boleh bilang haleluya? Perusahaan-perusahaan besar di dunia orang Yahudi punya. Ingat baik-baik. Dan itu orang-orang agama Yahudi, kalau orang melawan itu, orang akan tergeser. Tetapi ingat baik-baik, yang berani melawannya, saudara-saudara, yang berani melawan kondisi itu, mereka menjadi orang besar dalam gereja. Pendeta-pendeta besar di dunia sekarang dalam Kristen, sebagian besar orang Yahudi. Saudara boleh bilang haleluya? Saya perlu bersaksi kepada saudara-saudara tentang berkat itu. Mereka kehilangan berkat jasmani, tetapi mereka menerima berkat rohani yang luar biasa. Karena apa? Mereka menerima berkat rohani kitab perjanjian lama dan menerima berkat rohani kitab perjanjian baru. Saya ada catatannya. Luar biasa, saudara-saudara. Dengan demikian, mari kita berpikir dengan benar bahwa Alkitab itu tidak bisa dimain-mainkan. Alkitab itu sekali bicara, dia tetap terlaksana. Boleh bilang haleluya? Kita jangan mau bicara panjang. Ayat 24. Ayat 25 sampai 27. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka, tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini, tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantara Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti, kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggapi. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengarkan dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan mata dan mendengar dengan telinga dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Boleh bilang haleluya? Saudara-saudara, disaksikan oleh kitab yang orang sudah baca tadi, saudara-saudara, dalam kitab Sakaria tadi, orang Israel akan bertobat. Mari kita baca ulang itu Sakaria. Sakaria 12. Sakaria 12. Orang baca ulang. Sakaria 12 ayat 10 mulai. Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem, dan mereka, ingat baik-baik, keluarga Daud dan penduduk Yerusalem, selama 1878 tahun tidak mungkin itu terlaksana. Tetapi sekali firman Tuhan menulis, pasti akan terlaksana. Boleh bilang haleluya? Tepuk tangan, haleluya. Dan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Siapa yang telah mereka tikam? Yesus. Dan akan meratapi Dia seperti meratapi anak tunggal. Siapa anak tunggal itu? Yesus. Dan akan menangisi Dia dengan pedih seperti menangisi anak sulung. Siapa anak sulung itu? Yesus. Karena Dialah orang ikut Dia masuk surga. Orang anak-anak ikutannya. Haleluya. Boleh bilang haleluya? Ingat baik-baik pada waktunya. Dan jadi saudara-saudara, saya tidak akan baca terus, saudara baca lagi. Saudara akan lihat bagaimana saudara-saudara mereka pasti bertobat. Tetapi belum sekarang. Akan tiba saatnya
saudara. Ketika mereka akan terkumpul ke Israel, dan di sana mereka akan dihajar, tetapi Tuhan yang membela. Boleh bilang haleluya? Luar biasa. Alkitab orang so tulis, sehingga saudara-saudara apa yang akan terjadi sudah ditulis lebih dahulu. Dan saya bersyukur karena kita boleh mengerti dan kita boleh tahu sebelum itu jadi. Haleluya. Nah, kita mau bikin pendek itu cerita, saudara-saudara. Ayat 28. Kisah Rasul pasalnya yang ke-28 ayat 28. Sebab itu kamu harus tahu. Kamu orang Yahudi harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah itu disampaikan kepada bangsa-bangsa kafir. Saudara boleh bilang haleluya? Luar biasa, saudara-saudara. Dan mereka akan mendengarnya. Orang sekarang mendengar. Dan orang kafir yang terima Yesus. Tadinya, saudara-saudara, ayat 22 bilang, tetapi kamu ingin mendengar dari engkau, kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu tentang Maskad ini. Maskad itu adalah suatu organisasi yang melenceng sedikit dari intinya, tetapi kemudian akan balik. Yang tidak mau kembali akan hilang. Kalau boleh baca dalam kisah, saya tidak punya waktu untuk mengungkapkannya. Tetapi dulu Kristen disebut Maskad, tapi sekarang Kristen adalah agama yang terbesar di dunia. Boleh bilang haleluya? Ingat baik-baik, saudara-saudara, karena berita Yesus Kristus itu sungguh luar biasa. Dan mari kita tetap setia pada Tuhan. Dan saya percaya, saudara, anugerah Tuhan yang indah itu menjadi bagian kita. Karena orang-orang Yahudi menolak, atau sebagian besar, keselamatan yang dari Allah disampaikan kepada bangsa kafir, dan mereka akan mendengarkannya. Jadi saudara-saudara, sekali lagi saya kembali, kalau saudara membaca Alkitab, cuma 2 kitab Perjanjian Baru, cuma 2 kitab yang bicara tentang Natal itu. Cuma kitab Matius dan Lukas. Markus, Yohanes dan seterusnya yang tidak pernah bicara tentang Natal. Tetapi karena saya orang Kristen, maka kita tidak tahu tanggal berapa Yesus lahir. Dan kalau ada orang merayakan, kita juga suka merayakan. Boleh bilang haleluya? Saya juga mau merayakan dan bersaksi bahwa Yesus telah lahir. Saudara-saudara, tetapi ingat baik-baik, saudara-saudara, keselamatan kita bukan karena Yesus lahir. Keselamatan kita, mari kita membaca 1 Korintus pasalnya yang ke-15. Yang saya baca kemarin. Pasal 15. Dia bilang, ayat 3, boleh ayat 1. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati. Yesus mati di salib karena dosa-dosa kita. Boleh bilang haleluya? Sesuai dengan kitab suci. Mengapa tidak Yesus lahir? Tidak. Banyak manusia lahir, tapi cuma Yesus yang mati, kemudian dikuburkan, kemudian bangkit. Cuma Yesus. Boleh bilang haleluya? Ayat 4, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Ingat baik-baik, Yesus mati di salib. Saudara-saudara, saya mau khotbah tentang penderitaannya, penderitaan jasmania, penderitaan jiwanya, penderitaan rohani luar biasa yang dialami. Itulah sebabnya dia petamang-tamang masih hidup, dia putus nafas. Dan itu saudara-saudara menceritakan penderitaan yang luar biasa. Yesus harus menderita supaya kita boleh selamat. Boleh bilang haleluya? Saya tidak akan menceritakan nanti satu saat, saya akan ulangi lagi cerita tentang Yesus mati itu. Saudara-saudara,
Dan saya percaya dari saudara, anugerah Tuhan sungguh luar biasa dalam hidup kita. Dan ingat baik-baik, kemudian Yesus dikuburkan. Dia bukan dikuburkan biasa dari saudara. Dia turun ke alam maut. Dia mengalahkan maut dan alam maut. Saudara-saudara, orang kalau sudah mati tidak mungkin bangkit. Karena kuasa alam maut mengikatnya. Tetapi Yesus sudah turun ke alam maut dan mengalahkan alam maut, rantai alam maut dan kuasa maut itu. Sehingga kita yang mati tidak masuk alam maut, orang masuk surga. Boleh bilang haleluya? Masuk ke tempat yang khusus Tuhan sediakan. Saudara-saudara, saya bersyukur pada Tuhan karena kebenaran-kebenaran itu nyata dalam hidup. Dan dengan demikian, mari kita setia kepada Tuhan dan kita tetap berpegang pada kebenaran firman Allah. Saudara-saudara, apapun yang terjadi, Tuhan pasti menolong. Saya bersyukur sebab jemaat-jemaat boleh diberkati, saudara-saudara. Perayaan Natal bagi hidup dia susah sekali bagaimana kasihan. Tetapi jemaat ada pekerjaan, ada hal-hal yang baik, dan ada hal-hal yang menopang orang kehidupan. Sehingga saya percaya itu semua Tuhan yang dia. Boleh bilang haleluya? Saya masukkan bicara, tetapi sholat. Mari para bantu. Besar
Tuhan. Kami jemaatmu telah dikuatkan oleh firman